Racikan Berita 1. Baik, sekarang kita dengarkan pandangan dari mahasiswa ini. Jadi genre 3 generasi, ada generasi aktivis nelayan, mahasiswa, saya praktisi. Mudah-mudahan kita berhimpun karena ingin cari ridha Allah dan Allah ridha. Amin. Ya, silakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil akhyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muqtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdali amma ba'da. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan ribu-ribu macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa terus memperjuangkan hak-hak kita gitu di daerah pantai utara Tangerang ini. Salat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya alladzi akhrajan nas minadz-dzulumat ilan nur. Ya, baik, untuk pandangan saya gitu sebagai mahasiswa juga, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya masih kuliah, masih mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perlu diketahui juga saya di kampus itu berorganisasi di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum, di Komisariat Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi jelas ya, status saya bisa saya tunjukkan juga KTM-nya, kartu tanda mahasiswanya. Nah, dari situ saya jelas gitu, di sini mahasiswa harus terlibat proaktif untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat, terutama yang sedang hangat ini adalah polemik PIK 2 gitu. Nah, maka dari itu saya teringat gitu, dalam perkaderan di IMM sendiri itu kita harus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ayat pengkaderan yang biasa teman-teman IMM sering sebutkan dalam forum-forum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu. Jadi harus ada sebagian orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang beruntung gitu. Nah, saya merasa terpanggil gitu. Seharusnya teman-teman mahasiswa juga yang sebagai agent of change, agent of social control, yang dimana itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ini juga harus diingatkan kepada seluruh mahasiswa gitu. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 gitu. Bukan hanya kita belajar di kelas gitu kan. Pendidikan itu cuma salah satu, yaitu ada lagi yang namanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, kita harus melakukan riset, kita harus melek informasi gitu. Kita harus melihat keadaan-keadaan yang di masyarakat maupun kebijakan-kebijakan publik harus kita kawal agar kebijakan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, yang paling penting ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu saya sebenarnya di sini dipertemukan dengan Bapak Ahmad Fazinuddin Ustadz gitu. Nah, sebagai praktisi hukum dan guru saya juga, ini karena saya sering mendapatkan petuah-petuah, sering mendapatkan nasihat dari beliau maupun secara langsung maupun di dalam media sosial, itu udah luar biasa itu. Beliau dikenal dan itu juga merupakan salah satu ujian ya, ketenaran itu. Popularitas itu salah satu ujian. Ya, maka dari itu saya di IMM Fakultas Hukum itu tanggal 29 November 2024 tahun lalu, itu tepatnya saya melakukan kajian terkait polemik PSN PIK 2 ini. Nah, ketika melakukan kajian tentu ada output dong yang harus kita jalankan gitu. Salah satu outputnya itu ya yang pertama advokasi masyarakat karena terkait tridharma tadi, yaitu tentang pengabdian masyarakat. Kita turun ke lapangan mencari tahu, menggali informasi. Ya. Yang kedua itu kita melakukan audiensi kepada stakeholder terkait gitu kan. Kita udah audiensi ke ATR BPN untuk menanyakan, untuk menggali informasi juga terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi.
di ATR BPN tersebut nanti yang saya nanti ungkapkan. Yaitu ada nanti insya Allah akan audiensi ke DLH juga, lingkungan hidup. Karena ini kompleks sekali permasalahannya terkait lingkungan hidup juga. Kemarin teman-teman dari Walhi juga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia turun bersama kami, para mahasiswa dari LBH juga ada, LBH PP Muhammadiyah turun juga, itu membentuk semacam posko. Sudah kita melakukan audiensi dan selanjutnya itu tentu kita action gitu, yaitu menyebarkan bahwa kita IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah itu sudah lama gitu, sudah dari tahun lalu, tepatnya itu di bulan Desember, itu membentuk posko pengaduan terkait kezoliman yang terjadi, perampasan yang terjadi di kawasan PIK ini. Tentu kami kan mahasiswa tradisinya itu dari kajian terlebih dahulu, terus outputnya kita action, karena kajian tanpa action itu sia-sia, maka dari itu kita melakukan itu terus menerus sampai dengan saat ini gitu, dipertemukan dengan satu perjuangan yang memang mengerti tentang persoalan ini. Bahkan kami baru-baru ini gitu, IMM Fakultas Hukum ikut juga mengawal laporan-laporan ke Mabes Polri gitu, sama yang dipimpin oleh Ketua Riset LBH AP PP Muhammadiyah. Itu kami mengawal, yang termasuknya itu ke Dumas ya, pengaduan masyarakat. Karena memang kita pengaduan ini, informasi-informasi yang kita ambil tuh dari media sosial. Jadi udah bukan rahasia umum lagi gitu. Yang kita laporkan itu ya pengaduan, bentuknya pengaduan masyarakat, agar nama-nama yang dilaporkan ini dipanggil gitu, harus dimintai pertanggungjawabannya, harus dimintai konfirmasinya, dipanggil. Kita sudah melakukan pengaduan masyarakat, kita ikuti juga, harus dipanggil nama-nama yang terlibat, yaitu untuk memberikan keterangan atau konfirmasi. Karena ini udah liar di publik gitu, udah bukan rahasia umum lagi, udah tersebar nama-nama itu. Contoh yang kemarin mengatakan itu, mengaku-mengaku sebagai mahasiswa, itu namanya Saudara Sandi, itu mengatakan bahwasannya pagar laut itu ini swadaya masyarakat, atau di mana logikanya gitu? Masa seorang mahasiswa bisa gitu melakukan pemikiran kayak gitu? Nggak masuk akal gitu kan? Iya, maka dari itu Saudara Sandi ini harus kita periksa juga gitu kan. Kita laporkan, namanya udah ada di Mabes, dan nama-nama lain juga harus dipanggil gitu untuk memberikan keterangan. Harus, penyidik ini harus proaktif sebenarnya. Ini emang udah deliknya delik umum gitu. Iya, harus proaktif justru untuk melakukan penyidikan, untuk bahkan kemarin kita ikuti juga ada investigasi dari Ombudsman dan para menteri terkait, perwakilan menteri terkait, ATR BPN juga sudah demikian kompleksnya gitu. Dan jelas gitu kan, ayo gitu, saya mengajak gitu, khususnya mahasiswa, karena saya juga mahasiswa, mengajak sebagai mahasiswa itu harus membela masyarakat, karena kita lahir dari rahim rakyat gitu. Kita juga disekolahkan ya dari hasil bumi. Kalau saya juga orang Pantura asli, orang Pantai Utara asli gitu kan. Jadi jelas tidak diragukan lagi saya mengetahui persoalan-persoalan yang ada di sini. Jadi harus membela masyarakat, kita harus proaktif sebagai mahasiswa gitu. Saya mengajak semua harus melek informasi bahwasannya ini loh gitu, faktanya di lapangan itu memang terjadi persoalan terkait harga tanahnya yang sangat murah gitu kan, pemagaran laut, terus sungai Kalimalang Muara Selasi itu diuruk. Saya minta yaitu harus dikembalikan seperti sebagaimana mestinya, seperti semula gitu, harus dialihfungsikan. Sebagai mahasiswa harus mengawal itu sampai tuntas. Kita juga mengingatkan ya terkait soal pagar laut itu, kita jangan terlalu euforia dulu. Iya, kita harus kawal sampai tuntas gitu. Ayo para mahasiswa coba melek gitu. Ya bersama masyarakat juga gitu, semua elemen bangsa itu harus mengawalnya sampai tuntas. Ya, karena memang tadi itu kan soal pagar laut, soal tanah itu bermasalah, maka dari itu sudah jelas
kami juga sudah melakukan kajian seminar hukum dan advokasi, sudah pernyataan sikap juga bisa dilihat nanti di media gitu kan. Udah tersebar kita pernyataan sikap di kampus Aula Jenderal Sudirman Universitas Muhammadiyah Tangerang itu ketika proyek ini bermasalah, seharusnya jelas itu harus kita tolak. Bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan demografi, aspek sosial segala. Itu harus jelas gitu, nggak ada celah untuk kemaslahatan, itu nggak ada, udah nggak ada. Itu kayak kemarin ada yang ngomong di seminar, kita bukan dalam posisi menolak atau menerima, tapi kita harus melihat itu kemaslahatan atau kemudorotannya gimana. Ini udah jelas, udah terang benderang di media sosial itu bahwa nggak ada celah sama sekali untuk kemaslahatan. Maka mudorot semua udah jelas itu. Maka dari itu kami bersama-sama dengan masyarakat itu ayo kita bersama-sama berjuang, karena ketika kita ini kebenaran muncul gitu dari semua elemen bangsa, ya kan seperti dikatakan dalam ayat Al-Qur'an itu, ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi ayo, semakin banyak kebenaran yang muncul, semakin akan kalah itu kebatilan gitu kan. Itu tegas dijelaskan ayat suci Al-Qur'an gitu. Dan teman-teman IMM ya, saya juga mengingatkan, saya ini dari komisariat loh, entitas IMM paling kecil gitu kan, bersuara gitu. Saya mengingatkan juga bahwa ada value, ada nilai yang diambil dari IMM itu yang mengatakan prinsipnya itu, segala ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemungkaran adalah musuh besar gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka perlawanan adalah suatu kewajiban bagi kader-kader Muhammadiyah. Itu. Ya terkhusus umat Islam gitu kan. Sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus militan, jangan takut terhadap apapun gitu. Selain takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Saya kembalikan. Racikan Berita 1.